Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdel Paritsi, NIM 210201602017 dari kelas 02 TSBG. Saya akan menjelaskan aliran air dalam tanah, permeabilitas dan rembesan. Baik, langsung saja ke materinya. Permeabilitas dan rembesan. Ranah adalah merupakan susunan butiran padat dan pori-pori yang saling berhubungan satu sama lain, sehingga air dapat mengalir dari suatu titik yang mempunyai energi lebih tinggi ke titik yang mempunyai energi lebih rendah. Studi mengenai aliran air melalui pori-pori tanah diperlukan dalam mekanika tanah, karena hal ini sangat berguna di dalam memperkirakan jumlah rembesan air dalam tanah, menyelidiki permasalahan-permasalahan yang menyangkut pemompaan air untuk konstruksi di bawah tanah, dan menganalisis kestabilan dari suatu bendungan tanah dan konstruksi dinding penahan tanah yang terkena gaya rembesan. Menurut persamaan Bernoulli, tinggi energi total pada suatu titik di dalam air yang mengalir dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dari tinggi tekanan, tinggi kecepatan, dan tinggi elevasi. Sebagai berikut. Hukum Darcy. Pada tahun 1856, Darcy memperkenalkan suatu persamaan sederhana yang digunakan untuk menghitung kecepatan aliran air yang mengalir dalam tanah yang jenuh, dinyatakan sebagai berikut. Apabila jumlah air yang mengalir melalui tanah dalam satu satuan waktu aktalakui, maka diperoleh data sebagai berikut. Hukum Darcy yang didefinisikan oleh persamaan di atas menunjukkan bahwa kecepatan aliran V mempunyai hubungan linear dengan gradien hidrolik I, dan grafik dari hubungan tersebut melalui pusat sumbu. Hans Bohr 1960 telah melaporkan 4 hasil pengujiannya yang dilakukan pada contoh tanah lempung yang strukturnya belum rusak. Berdasarkan pada hasil pengujian tersebut, dapat dilihat bahwa ada suatu gradien hidrolik yang mana berlaku sebagai berikut. Koefisien rembesan mempunyai satuan yang sama seperti kecepatan. Istilah koefisien rembesan sebagian besar digunakan oleh para ahli teknik tanah atau geoteknik. Para ahli geologi menyebutnya sebagai konduktivitas hidrolik. Bila mana satuan Inggris digunakan, koefisien rembesan dinyatakan dalam Ft per menit atau Ft per hari, dan total volume dalam Fe kuadrat dalam satuan SI. Koefisien rembesan dinyatakan dalam cm per detik, dan total volume dalam cm kuadrat. Koefisien rembesan tanah adalah tergantung pada beberapa faktor, yaitu kekentalan cairan, distribusi ukuran pori, distribusi ukuran butir, angka pori, kekasaran penukaan butiran tanah, dan derajat kejenuhan tanah. Pada tanah berlempung, struktur tanah memegang peranan penting dalam menentukan koefisien rembesan. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi sifat rembesan tanah lempeng adalah konsentrasi ion dan ketebalan lapisan air yang menempel pada butiran lempung. Harga koefisien rembesan dalam kurung K untuk tiap-tiap tanah adalah berbeda-beda. Koefisien rembesan tanah yang tidak jenuh air adalah rendah. Harga tersebut akan bertambah secara cepat dengan bertambahnya derajat kejenuhan tanah yang bersangkutan. Koefisien rembesan juga dapat dihubungkan dengan sifat-sifat dari cairan yang mengalir melalui tanah yang bersangkutan dengan persamaan sebagai berikut. Penentuan koefisien rembesan di laboratorium. 1. Uji tinggi konstan.
Pada tipe percobaan ini, pemberian air dalam saluran pipa masuk atau inlet dijaga sedemikian rupa hingga perbedaan tinggi air di dalam pipa masuk dan pipa keluar outlet selalu konstan selama percobaan. Setelah kecepatan aliran air yang melalui contoh tanah menjadi konstan, air dikumpulkan dalam gelas ukur selama suatu waktu yang diketahui. Volume total dari air yang dikumpulkan tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. Dua, uji tinggi jatuh. Air dari dalam pipa tegak yang dipasang di atas contoh tanah mengalir melalui contoh tanah. Pada mulanya, perbedaan tinggi air pada waktu T sama dengan 0 adalah H1. Kemudian air dibiarkan mengalir melalui contoh tanah hingga perbedaan tinggi air pada waktu T sama dengan TF adalah H. Persamaan di atas menunjukkan bahwa koefisien rembesan merupakan fungsi dari berat volume dan kekentalan air, yang berarti pula merupakan fungsi dari temperatur selama percobaan dilakukan. Dari persamaan didapatkan data berikut. Hubungan empiris untuk koefisien rembesan. Hassen 1930 memperkenalkan suatu hubungan empiris untuk koefisien rembesan dalam bentuk sebagai berikut. Rembesan ekivalen pada tanah berlapis-lapis. Koefisien rembesan suatu tanah mungkin bervariasi menurut arah aliran yang tergantung pada perilaku tanah di lapangan. Untuk tanah yang berlapis-lapis di mana koefisien rembesan alirannya dalam suatu arah tertentu berubah dari lapis ke lapis, kiranya perlu ditentukan harga rembesan ekivalen untuk menyederhanakan perhitungan. 3. Uji rembesan di lapangan dengan cara pemompaan dari sumur. Koefisien rembesan rata-rata yang searah dengan arah aliran dari suatu lapisan tanah dapat ditentukan dengan cara mengadakan ujian pemompaan dari sumur, menunjukkan suatu lapisan tanah tembus air yang koefisien rembesannya akan ditentukan, di mana di sebelah di bawah dibatasi oleh lapisan kedap air. Di dalam melakukan percobaan, air dipompa keluar dari sumur uji yang mempunyai manter silinder yang berlubang dengan kecepatan tetap. Beberapa sumur observasi dibuat di sekeliling sumur uji dengan jarak yang berbeda-beda. Ketinggian air di dalam sumur uji dan sumur observasi diteliti secara terus-menerus sejak pemompaan dilakukan hingga keadaan tunak dicapai. Keadaan tunak tersebut akan dicapai bila mana ketinggian air di dalam sumur uji dan sumur observasi menjadi lunak. Jumlah air yang mengalir ke dalam sumur uji per satu satuan waktu, debit sama dengan Q adalah sama dengan jumlah air. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pemaparan materi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.